Saya udah mengusahakan segala cara ya. I do it for me, for us gitu. Karena kalau saya tidak mengusahakan yang terbaik di relasi ini, dengan siapapun saya berelasi ke depan pasti gagal. Ya, betul. Gitu. Itu jalan keluarnya salah satunya adalah perceraian. Tapi after you do everything in your power untuk mengusahakan relasi yang kamu punya saat ini. Kalau enggak, itu pelarian aja. Hi Insertizen, how are you and welcome back on iTalk only on www.insertlife.com. When someone's story is a history and always with me Maria Christine. Of course, welcome to the first episode of 2025. So mudah-mudahan ini tidak terlambat buat Christine mengucapkan Merry Christmas untuk kamu yang merayakan Natal dan selamat tahun baru untuk kita semua. Dan semoga tahun yang baru ini membawa sukacita dan juga damai untuk setiap Insertizen, setiap bintang tamu dan siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Dan sangat spesial banget karena di sore hari ini Christy kedatangan bintang tamu yang satu. Beliau ini adalah seorang seksolog yang terkenal. Ingat banget kalau misalnya tiba-tiba ada berita atau mungkin membahas seksualitas gitu ya di insert dari selebriti, pasti beliau yang memberikan POV dari seorang seksolog. Kalau yang kedua, bocorannya adalah ketika waktu itu beliau memiliki program di Trans TV, seluruh campers dan juga seluruh awak media duduk tenang di control room dan sekarang para campers semua tersenyum karena memang talk yang diberikan ini masih mungkin banyak sekali yang menganggap tabu, tapi sebetulnya ini sangat dibutuhkan oleh setiap dari kita orang dewasa, baik yang memang sudah berkeluarga ataupun tidak. So without further ado, please welcome on studio Kakak Zoya Amiri. Gimana perasaannya kamu comeback lagi karena sudah banyak sekali yang menyambut ya kan? Ini benar-benar sama Trans and the Group itu tuh benar-benar kayak cinta lama ya. Nah, CLBK ya. CLBK banget mulai dari tahun 2012 zaman-zaman saksofon ya kan. Itu kan lumayan tuh sampai 2 tahunan ya. Dapat surat cinta terus dari itulah gitu kan. Terus habis itu private room ya. Aduh. It was like amazing sih. Saya kerennya waktu itu kan ada banyak tawaran TV gitu ya. Tapi kenapa saya pilih ini karena tim yang kebetulan waktu itu ya dari zaman saksofon gitu. Apalagi waktu lagi di insert waktu itu tuh bener-bener very curious, educated gitu. Terus semuanya mau ngelihat dari point of view science gitu. Which is kan biasanya kan seks kan, aduh ngomongnya malah vulgar, males banget kan gitu. Nah kebetulan dream team banget sih gitu. Mampus, dapat kata-kata dream team itu tuh susah loh karena ya saya kan juga di program ya. Jadi ketika mendapatkan bahwa tim yang menanganinya adalah dream team itu sebetulnya penghargaan tertinggi juga dan such an honor buat aku bisa mewawancarai Kakak Zoya ini gimana ya kita mewawancarai seorang psikolog tapi juga akhirnya akan berbincang mengenai seksolog dan sebetulnya berbicara mengenai nama Kak Zoya, nama Kak Zoya ini di akhir 2024 ini sempat ramai sekali. Karena memang sebuah curhatan lah ibarat kata ya dari seorang Zoya as a person yang memang pernah berhubungan dengan seorang NPD. The big question is kok bisa, tapi nanti dulu akan dijawab oleh Kak Zoya. Tapi kita mau ulik sedikit bagaimana sebetulnya perjalanan seorang Zoya Amirin memilih dunia psikolog lalu berkembang menjadi seksolog karena tidak puas dengan jawaban orang tua. Is that true? Kita cek artikel yang berikut ini, let's check it out. Ini dia, 10 tahun yang lalu loh ini artikelnya. Oh my God, Zoya Amirin jadi psikolog seks karena tak puas jawaban orang tua. So what happened di childhood seorang Kakak Zoya dan bagaimana mungkin sedikit batu-batunya atau titik-titiknya dari kamu sekolah, pastinya menjadi siswi biasa, ada pengalaman yang unik kah, gimana respon orang tua sampai akhirnya memilih psikolog lah jadi mungkin kuliah waktu itu ya? Kuliah psikologi. Nah, akhirnya universitasnya ambil psikologi dan how jadi seksologi sekarang. Oke, jadi biasa kan kalau misalnya ya pasti semua yang pernah sekolah di sini tahu lah kita ada BP, BK gitu kan ya. Betul. Waktu lagi zaman SMP tuh banyak banget cita-cita ya. Yang jelas pokoknya gimana caranya supaya saya bisa traveling around the world. Jadi mulai dari kepikiran pramugari, sama banget hubungan internasional ya. Pokoknya zaman dulu tuh kayaknya pramugari tuh top tier keren banget gitu ya. Iya. Kayaknya wah gila, lo bisa pakai baju sekeren itu gitu kan. Terus gitu fluence gitu kan, bahasa asing gitu. Bener. Terus kan kelihatan tuh kayak wah gila keren banget, itu kayak dream job Idaman, gitu kan. And you can travel around the world gitu kan.
Jadi dulu cita-citanya tuh masih banyak lah SMP gitu. Nggak pernah kepikiran untuk jadi psikolog gitu. Nah pas lagi SMA lebih masih kepengen ngejar hubungan internasional atau mau jadi konsulat lah apalah segala macam di luar negeri gitu-gitu ya. Terus salah satu teman aku justru pengen ambil psikologi. Ya ada teman aku Imelda gitu ya waktu lagi SMA. Terus perjalanan pacaran dan segala macam gitu justru lagi gara-gara ngikutin cowok aku pada waktu itu gitu lagi di kampusnya di Atmajaya, terus ada kamu ini Atmajaya dulu Atmajaya sebelum masuk UI gitu. Terus jadi di Atmajaya itu ada Profesor Dr. Fuad Hasan almarhum, itu dia lagi ceramah terus bilang, psikologi itu ternyata lebih keren daripada aku kira ya, gitu. Justru tadinya mau ngasih tahu itu buat temen, terus aku malah jadi very interested gitu kan, kayak ngerasa wah ya keren banget ya ternyata jadi psikolog ya, kayak di mana ada manusia di situ pasti akan ada pekerjaan gitu kan. That was good. Iya terus nyoba nggak bisa masuk UI ya udah masuk Atmajaya ya kan. Udah beberapa kali, terus zaman itu kan harus nyoba berkali-kali. Nah akhirnya aku kuliah itu 94 dulu di Atma, nyoba 2 kali baru 97 keterima di UI. Berapa sore? 5 kali? 97, 2 kali. Oh 2 kali. 2 kali nyoba baru keterima di UI. Ya udah nggak bisa diboyong kan, semua nilainya cuma kayak MKDU mata kuliah dasar umum. Waktu itu? Aduh kayaknya itu udah semester 4 mau masuk semester 5 pindah. Iya, itu kayak sudahlah ya gitu. Tapi mungkin jalannya justru di sana. Jadi pas masuk sana itu wah beda banget ya dari kampus Semanggi terus ke Depok yang jangan bayangin Depok zaman sekarang ya. Ini Depok tahun 90-an yang kalau mau ke kantin di Visip aja kita nyebutnya balsem balik semak. Literally balik semak. Terus kalau misalnya mau fotokopi kita ke Barel, balik rel kereta gitu. Jadi aduh zaman itu tuh kayak gitu, ini saya ada di mana ya gitu ya. Nah tapi justru di sana kan bener-bener ketemu Pak Fuad, ya kan, ketemu almarhum Prof Sarlito gitu, dan it changed my life gitu. Justru pada saat udah mau lulus, terus ada mata kuliah perilaku seksual, terus aku ambil mata kuliah itu kan, bener kayak wah di antara semua pelajaran psikologi kok gue nggak pernah belajar tentang seks ya, padahal kalau mau jadi psikolog bukannya kita juga mesti belajar tentang cinta, tentang diri, tentang sosial, tapi kok nggak ada seksualitas. Nah ini ada mata kuliah pilihan pula. Udahlah senang-senang lah gitu di situ kan. Itu yang justru ngerubah semua course hidup aku sampai detik ini. Pas di mata kuliah itu tuh aku ngeliat kayak, aduh gila, dunia ini luas banget ya. I'm amazed gitu. Terus semua pertanyaan-pertanyaan yang waktu kecil tuh, pertama kali pacaran kan curhat sama mama, biasa lah gitu ya. Terus kayak gitu tentang ciuman lah, tentang relationship, sexual arousal segala macam. Itu kan hanya curhatan-curhatan biasa. Tapi ada beberapa kali mama tuh sampai bilang gini kayak, aduh aku nggak tahu ya, ini apa ya jawabannya. Terus kita berdua kayak ngelamun-ngelamun bingung gitu aja. Gitu ya? Clueless tentang kenapa ya ada orang yang kok bisa ya dulu selingkuh karena seksnya kurang, karena ini ya kayak gitu-gitulah. Tapi kita nggak tahu jawabannya. Jadi aku bilang ternyata pas lagi di situ, aku mau bikin skripsi. Mas Ito, Prof Sarlito Wirawan Sarwono, by the way, Mas Ito bilang gini, Zoya, kamu ntar jadi seksolog aja ya. Hah? Apaan tuh gitu? Ada nggak sih anak kecil? 90 gitu ya? 90 kayak psikolog aja masih agak orang apa tuh psikolog gitu, ini langsung seksolog aja. Saya mau jadi psikolog aja waktu itu si papa bilang begini, hah? Kamu saya akan kuliahin, terus kamu ngurusin orang gila? Enggak deh, mendingan nggak usah deh. Cari yang lain deh gitu, yang dia bilangnya ya bukannya gimana-gimana, tapi apa gini, kayaknya yang lebih satu profesi yang nggak tergantung sama orang. Dia pokoknya nggak mau, kamu nggak boleh jadi sekretaris gitu. Nanti kamu tergantung sama bosnya kamu gitu. Terus gini-gini aja gitu. Kamu mesti mandiri. Pokoknya nggak laki nggak perempuan harus bisa cari duit, harus bisa puas sama kerjaannya gitu kan. Terus gitu, udah kamu ambil ini aja fakultas hubungan internasional, lebih jelas ya gitu-gitu kan. Bilang enggak Pak, tapi abis denger si Prof Fuad nih, aku kepengen jadi ini. Nggak mau, kamu nanti ngurusin orang gila aja lo gini-gini. Koko gitu kan. Aku bilang oke, aku akan tes di fakultas hukum ya. Karena Papa juga bilang oke, minimal coba fakultas hukum, kita cari jalan tengah.
tes waktu itu keterima, psikologi juga keterima. Aku bilang, Pak, aku udah tes, aku keterima. Tapi aku mau pilih psikologi ya tetap. Wah, berat hati itu, Papa. Apalagi pas lagi S2, dia kan nganterin ya ke salah satu tempat praktek, di mana itu adalah tempat praktek orang sehat mental yang ditemukan di pinggir jalan, terus dialokasikan ke situ. Jadi kan kebayang nggak sih tempat itu banyak yang lari-lari telanjang, tiba-tiba pup di jalan, terus dirantai-rantai. Terus saya jalan tenang aja, mungkin karena emang udah begitu environmentnya ya. Sebentar buat Papa tuh kayak, kamu nggak diapa-apain di sini? Enggak sih. Mungkin karena ya emang begitu aja gitu ya. You learn every day di your gitu. class Jadi gitu kan. pas lagi gitu, saya bilang, Mas Ito, ini gimana ya gitu kan. Kamu ambil psikologi klinis, abis itu nanti kamu ambil seksologi. Aku kenalin sama Prof. Wimpi Pangkaila di Bali. Ada loh namanya Asosiasi Seksologi Indonesia. Like, wow, itu apa gitu. Itulah saya ditarik sama Prof. Salito waktu itu, terus dikenal-kenalin. Dan kayaknya, wah, itu mulai dari skripsi, tesis S2. Semua penelitian aku sejak saat itu adalah penelitian tentang seksologi. Berarti, betulkah aku bisa tarik ketertarikan atau perkenalan seorang Kakak Zoya ini, walaupun Kakak Zoya udah kuliah, aku baru lahir ya guys. Jadi tadi katanya, Kak, kamu mau dipanggil apa, Kakak atau Mbak Kakak aja gitu. Dia kuliah, aku baru lahir ya, 95. Terus oke, berarti bolehkah aku tarik bahwa tahun 97 sampai dengan saat ini adalah benih awal mula seorang Kakak Zoya tertarik dengan psikolog dan juga seksologi sampai dengan saat ini? So true. Berarti bener banget. Hampir 30 tahun, 28 tahun, and maybe it's more than half dari usianya Kakak Zoya. Iya. Jadi you are the right person, dan kalau ngomongin mungkin dari awal, itu butuh berapa program ya. Tapi itulah cukup berapa pemaparan dan bagaimana perjuangannya, dan kebayang ya Kakak Zoya sudah bergelut di dunia ini hampir 30 tahun, sedikit lagi. Tapi sekarang aku mau langsung balas saja Kak, mungkin ini ada juga di pertengahan tadi pertanyaan seorang Kakak Zoya yang kecil dan juga ibunya, which is your parents tuh ini banget ya, terbuka banget ya, ada debate-nya. Aku baru ngeh sekarang. Ada, dan mungkin waktu itu kan belum ada Google, mungkin 90-an kali ya, masih awal-awal. Jadi kayak, aku jawab apa ya? Dia bisa telepon aja pakai Yellow Pages dulu. Nah, dia bisa sebagai seorang ibu nggak so tahu, dia bisa terbuka, aku juga nggak tahu, dan itu yang menghantar Kakak Zoya ke titik sekarang ini. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana mungkin seks itu ada dalam rumah tangga, dalam hubungan yang bisa memicu perceraian atau perselingkuhan. Kita tag artikel berikut ini, let's check it out Kak. Ini baru nih, 10 tahun kemudian ya artikelnya. Seorang Kakak Zoya ini membedah sebab perceraian hingga pernikahan toksik bareng Zoya Amirin. Nah, sebetulnya ini juga aku pengen sedikit kasih fakta Kak, bahwa di tahun 2024, ini cukup menyenangkan sekali sih, Badan Peradilan Agama mencatat ada 463.000. Sekali lagi 463.000, bukan 463 kasus, itu adalah kasus perceraian di Indonesia sepanjang tahun 2024. Which is sepanjang tahunnya ternyata semakin banyak dan semakin menyedihkan sekali. So kalau boleh kamu tarik sedikit dari psikologi orang yang berhubungan dan orang yang membina rumah tangga, apa sih sebetulnya yang menjadi akar-akar sampai orang tuh dengan mudahnya menyuarakan dan memutuskan perpisahan? Wah, kalau berdasarkan pengalaman benar-benar mulai dari punya surat izin praktek ya, sampai sekarang nih, 20 tahun ini, kok ya saya hampir tidak pernah melihat memutuskan perceraian itu mudah di Indonesia ya. Kebanyakan sulitan memutuskan itu lebih karena satu ya, ini udah ya kita ngomong yang ekstrim lah gitu, misalnya udah ada KDRT, udah bener-bener toxic relationship gitu ya, ada abusive psikologis yang nggak bisa kelihatan gitu. Kalau ada yang bisa kelihatan kan ada yang fisik, ada yang verbal kan, susah gitu. Most likely orang, terutama perempuan ya khususnya, tidak ingin bercerai karena stigma janda. Itu memalukan, lebih baik tahan malu daripada tahan. Jadi aku tahan malu aja, daripada aku bercerai, mendingan aku dipukulin. Kasarnya begitu, gitu.
kalaupun aku suka menegaskan ini, si perempuan itu ya nangis, tapi nggak apa-apa deh gitu, nggak apa-apa deh aku dipukulin, nggak apa-apa aku disiksa, nggak apa-apa aku mendapatkan ini, tapi aku daripada aku malu, nanti dibilang kalau janda gatel, janda ini, janda itu gitu. Jadi kayak gitu-gitu. Terus kalau yang lain juga ada alasan-alasan selain kalau alasan cinta. Buat aku kalau alasan cinta tuh masih ya gitu ya, cinta tapi nggak jodoh, ya nggak cocok, ya ini itu masih bisa dicari jalan keluarnya. Tapi kayak misalnya lebih pada ya malu, apa kata orang tua, apa kata lingkungan sekitar, itu relatif lebih banyak. Padahal udah secara ekonomi di abuse, udah secara fisik di abuse, secara emosi di abuse. Tapi sulit sekali untuk ambil itu dan seringkali pakai alasan klise. Yaitu demi anak. Gitu. Kadang-kadang sih nggak klise. Kadang-kadang emang benar alasannya demi anak. Cuma yang suka saya bilang sebagai alasan klise adalah seolah-olah saya cari alasan apa aja deh, tapi untuk stay, padahal sebenarnya nggak benar-benar tahu. Nah, saya suka sedih karena saya percaya bahwa cinta itu tidak berkorban. So what is love? Love itu momen dimana kamu merasa paling rapuh tapi paling aman pada saat yang bersamaan. When you feel the most vulnerable and safe at the same time, itu cinta. Tapi kalau cinta, kalau bilang cinta tapi bikin rapuh terus, bikin sedih terus gitu. Terus kalau cinta itu, oh kan kalau cinta penuh pengorbanan, enggak. Buat saya orang-orang yang berkorban karena cinta, abis itu ujung-ujungnya jadi demanding kan. Kan gue udah berkorban buat lu begini dong sama gue. Gue udah melakukan ini, orang tua ya jadi nuntut anaknya. Kan aku udah mengorbankan ini, kamu harus jadi anak yang seperti ini. Saya udah melakukan ini untuk kamu sebagai suamiku, saya udah melakukan ini buat kamu sebagai istriku, sebagai pacarku. Ujung-ujungnya nuntut. Dan cinta itu nggak perlu dibuktiin, karena cinta bukan duit yang mesti pakai ada kwitansinya. Ya kan, cinta itu diberikan gitu. Jadi konsep ini yang mungkin ya walaupun cara ngomong saya katanya bilang aduh kok terlalu apa ya galak lah, saklek begini-begini, tapi ya memang it is what it is kan sebenarnya. Cinta itu tuh seperti itu. Jadi kalau mau menikah ya menikahlah karena cinta, menikahlah dengan kesadaran bahwa cinta itu setara, bahwa cinta itu timbal balik gitu, bahwa cinta itu benar-benar saling memahami. Jadi yang harus dibahas supaya perceraian itu benar-benar adalah jalan keluar, bukan pelarian. Ya, karena gini, banyak orang yang, udahlah, udah capek sama relationship ini, udah kita cerai aja. Itu pelarian. Ya. Tapi kalau saya udah mengusahakan segala cara, ya, I do it for me, for us gitu. Karena kalau saya tidak mengusahakan yang terbaik di relasi ini, dengan siapapun saya berrelasi ke depan pasti gagal. Ya, betul. Gitu, itu jalan keluarnya salah satunya adalah perceraian. Tapi after you do everything in your power untuk mengusahakan relasi yang kamu punya saat ini. Kalau enggak, itu pelarian aja. Sebelum kita akan masuk ke dalam pertanyaan seks dalam pernikahan, kita bisa katakan mungkin 95% orang menikah, at least dia mengenal pasangannya. Kadar mengenalnya ini yang berapa persen orang beda-beda. Ada orang yang sebetulnya baru tahu 10%, oh saya sudah mengenal dia. Ada yang perlu, kenapa pertanyaan aku terlalu ini ya? I like the question. I like the question. Ada orang yang, batas gue itu persentasinya di 70% atau 80%, baru gue bisa mengatakan gue betul mengenal dia. Karena nggak banyak orang yang bisa membedakan, lu mengenal atau tahu, it's different. Dan sebetulnya bisa nggak sih Kak Zoya sebagai seorang dari, sebetulnya gini nih, pernikahan ini terlepas dari seksologinya, akarnya segala macam, itu kan ketika orang itu belum siap masuk ke dalam perahu pernikahan yang badannya benar-benar bumbayah gitu akhirnya kan mereka akhirnya lepas. Tapi sebetulnya itu kan bisa di-prevent, bahwa sebelum you jump into the boat, mesti benar-benar beres dulu nih. Tapi mungkin ada nggak Kak beberapa kualifikasi atau aku suka sebutnya persentase deh. Sebetulnya seberapa baikkah orang itu mengenal dirinya sendiri, mengenal pasangan dan keluarganya sebelum they jump into the marriage life, dan gimana caranya mereka bertahan untuk sampai ke persentase itu? Karena nggak bisa dipungkiri, siapa tahu ada tuntutan keluarga, tuntutan sosial. Aduh, udah 30 nih perempuan nih cari duit mulu deh. Nah, itu kan
Padahal pasangan tahu nih, kita belum sama-sama kelar. Tapi udah banyak tuntutan, jadinya kayak gitu. Nah itu gimana Kak? By the way, terima kasih ya produser untuk memberikan orang seperti dia yang nanya ke saya. Terima kasih ya Kak Zoya, puji Tuhan, haleluya. It's a very good question, I love it. Gini, how far we know someone? Ya. Jadi mungkin reality bites-nya dulu ya, bahwa kita tidak pernah akan bisa mengenal orang 100%, oke? Ya, tetap yang namanya pernikahan adalah beli kucing dalam karungnya. Betul. Tapi jangan ngandelin itu aja, gitu. Kan karena ada banyak hal yang tidak bisa diprediksi, sebagaimana perasaan juga tidak bisa diprediksi ke depannya. Ya, itu fakta. Fakta kedua, kita mesti mengenal orang tuh seperti apa sih, gitu ya? Yang dimana kita tahu apa kita kenal. Gini, experience a lot. Jadi ini buat mereka-mereka LDR, jangan patah hati juga gitu. Tapi kalian bisa mulai gini berproses terhadap masalah-masalah. Jadi mulailah berproses terhadap masalah-masalah gitu ya. Jadi berapa lama sih when you know katanya gitu kan ya. Nggak apa-apa lah, cukup lah pacaran 6 bulan, 6 tahun, aduh tuh ngalang-ngalain cicilan mobil tuh ya. 6 bulan, 6 tahun gitu. Berapa lama sih? Menurut saya nih idealnya. Ya, kurang lebih kalau menurut teori cinta gitu ya. Ini kan sekarang ada ChatGPT ya, boleh dicari ya teorinya siapa ya. Boleh. Jadi menurut teori cinta, seorang itu punya expire date dalam jatuh cinta. Jadi mulai dari hitungan detik, hormonnya kan? Gitu ya. Ada PA enzim yang meletup-letup yang bikin kita berasa kayak falling head over heel in love. Itu expire date-nya pada seorang manusia paling lama ada yang 18 bulan. Oh, 18 bulan tuh berarti berapa tuh, sorry? Oh, ya, 1,5 tahunan lah ya gitu ya. Nah, sekitar 1,5 tahun ini menurut saya, jadi kalau mau kenal orang, bolehkah kenal dia minimal 1,5 tahun, idealnya 2 tahun. Nice. Ya, tapi dalam jarak dekat ya, dan mengalami kayak masalah gitu. Rasain macet bareng sama dia, orangnya annoying apa enggak tuh? Setuju. Macet 3 jam di Jakarta, dia jutek apa enggak? Aku setuju banget kan? Aku setuju. Aku pernah tuh lagi sama ada teman-teman waktu itu Event Asia gitu ya. Kita tuh trip ke mana sih namanya, ke Baduy gitu kan, Baduy luar, Baduy dalam, dan itu tuh tripnya kan jalan semuanya tuh kayak gila, ada namanya tikungan cinta, tanjakan tawakal, whatsoever lah gitu. Saya nggak tahu nih teman-teman saya yang create atau emang nama-nama itu ada gitu ya di sana. Tapi itu memang tanjakannya pegel banget, dan saya pikir kalau kita belum pernah travel dan susah bareng gitu ya sama orang ini, mungkin sebaiknya jangan dinikahin, men. Karena kalau kita travel aja sama temen yang salah, rasanya tuh pengen jorokin ke jurang, no nggak sih? Setuju. Kebayang nggak sih kalau belum pernah berantem kayak gitu? Terus saya kebetulan diver gitu ya. Kalau diving gitu ya, misalnya kemana lah gitu ya, let's say ke Wakatobi, Bunaken gitu, Ambon gitu. Saya tuh suka yang LOB, living on board gitu ya, dimana nggak bisa ngeliat daratan, itu bener-bener cuma ngeliat the wilderness ya? Iya gitu, jadi bener-bener lautan aja semua gitu ya, paling ya ada lumba-lumba lah sekali-sekali atau apa gitu ya. Nah itu kalau teman-teman divingnya juga nggak asik, baunya kan pengen jorokin ke tengah laut ya. Betul. Karena kita kayak di tengah laut 8 hari, 9 hari, 8 malam, lumayan kan. Nah perjalanan-perjalanan kayak gitu kan menunjukkan siapa dia sebenarnya, kurang lebih. Jadi kalau udah pernah macet-macet, udah pernah traveling bareng, ya udah pernah ngadepin masalah yang pelik banget, terus dia gitu, you survive it together, ya. Dan kamu merasa hidup gua akan gak asik nih tanpa orang ini, someone you cannot live without, bukan hanya menikah dengan someone you can live with. Jadi kayak, aku bisa nih kayaknya hidup sama kamu nih, oke deh gitu. Itu mah dinyaman-nyamanin. Betul. Kadang-kadang kan kenyamanan suka disangka cinta ya. Yes. Tapi kalau cinta udah pasti bikin nyaman. Nyaman belum tentu cinta. Tapi kalau cinta udah pasti bikin nyaman. Aku mau hidup sama dia dengan semua yang sudah kita hadapi. I still choose her, I still choose him. Ya, saya mau menikah sama dia karena dunia gue nggak berwarna kalau nggak ada dia. Bukan karena aku nggak bisa hidup tanpa dia, tapi nggak ada dia beda banget dunia aku. Dan I choose
this person with love. Ini akan meminimalisir perpisahan, perceraian. Kenapa? Karena udah tahu dari awal ngeselinnya kayak apa. Exactly. Udah tahu, kan lebih susah ngadepin nyebelinnya orang itu kan daripada menyenangkannya dia. Betul. Karena ada tuh di tengah perjalanan saya menemukan lah yang namanya teori 80-20. Kita dari 10 kriteria kita ingin menikahi seseorang, biasanya kita menikahi orang yang memenuhi ya makin dekat lah ya 70 atau 80% lah dari 100% yang kita inginkan. Nah biasanya yang bikin annoying itu adalah kita nggak tahan sama 20%-nya. Hal-halnya dia. Dan lupa 80% kebaikannya ya. Kadang-kadang kita lupa. Terus gitu ada orang yang memenuhi 20%, kita naksir deh, selingkuh deh. That was the reality. Iya, begitu nikahin yang 20%, ups, dia ternyata lebih baik 80%-nya. Gitu loh. Ya. Jadi perjalanan dan problem itulah yang mendewasakan kita. Justru saya lebih ngeri ketika ada orang bilang, kita tuh selama 2 tahun pacaran nggak pernah berantem Mas Zoya. Like, why? Do you care enough to even fight for something? Masa nggak ada perbedaannya sih? Agak aneh deh. Aku tuh pernah di sahabat baik aku dan dia menikahnya tuh di usia 30 sekian. Terus ya dia nggak lama lah pacarannya. Terus dia bilang, oh kita tuh selalu satu, iya saya kata, aku yang kayak, are you sure? Kok bisa? Are you sure? Aku kaget sih. Kalau aku jadi kamu, I will make a problem. If we don't have a problem, I will make a problem. Aku bakal berusaha tahu dia marah kayak apa. Aku akan bertingkah supaya dia tahu if you handle me, namanya hidup. Doesn't mean you create drama. It's just like lu mesti tahu deh dia. Iya, karena answer dia bilang dia nggak pernah ada masalah. Aduh. Itu kan ngaco ya. No. Mohon maaf, ini program aja. Nggak bertemu tiap hari aja ini. Kita antara produser, antara kreatif, ada aja bertengkarnya. Tapi itu yang membuat programnya bertahan. Iya. Iya, kalau nggak ada berantem, aduh itu tanda-tanda besar. Iya, tanda-tanda besar. Ada apa nih Nah, gitu ya? mohon maaf ya pemirsa, mungkin di sini ada banyak pertanyaan, tapi saya baru menempatkan 4 pertanyaan. Mudah-mudahan ini terjawab ya dari jawabannya Kakak Zoya yang cerdas sekali.